Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min al-niyyati waj'al al-niyyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidzah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kesepuhan, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberi kepada kita kemudahan demi kemudahannya untuk bisa selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya dalam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk perkara yang wajib kita jauhi, yang harus kita menjaganya adalah menjaga pandangan mata. Mata ini harus selalu kita jaga. Di antara maksiat mata adalah melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak kadang-kadang orang ini suka beralasan, Habib, sekarang kan zamannya tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu itu perempuan jarang keluar rumah. Sekarang yang di rumah pengennya keluar. Bahkan sekarang Habib, perempuannya ada di rumah, cuma mukanya kita bisa lihat di media sosial semuanya. Sehingga sepertinya berat Habib, berat Ustadz untuk kita ini menjaga pandangan mata kita. Yang harus selalu kita ingat, pokoknya harga mati kita wajib menjaga pandangan mata kita, dan tidak ada yang namanya alasan. Sehingga di sini bagaimana cara menjaga mata kita daripada segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, cara menjaga pandangan mata adalah dengan kita selalu menghadirkan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus selalu mengingat kita ini selalu dilihat, dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepintar apapun kita menyembunyikan aib kita, kesalahan kita, dosa kita, ingatlah Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Allah kelak di hari kiamat akan menuntut atas apa yang kita lakukan. Sehingga walaupun kita pintar-pintar memainkan mata kita, melihat daripada perempuan-perempuan yang bukan mahramnya kita, apalagi yang terbuka auratnya, ingat Allah melihat kita.
Allah akan menuntut dengan pandangan yang telah kita lakukan dengan pandangan yang haram. Maka hadirkan di dalam kehidupan kita setiap harinya, Allah melihat saya, Allah menyaksikan saya. Sepintar apapun kita mengkibuli atau membohongi orang-orang yang ada di sekeliling kita, ingat Allah tidak bisa dibohongi. Allah tahu dengan apa yang kita lakukan, dan kelak Allah akan menuntut dengan apa yang kita lakukan pada saat ini, khususnya melihat, memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita menghadirkan Allah di dalam setiap kehidupan kita, di setiap keadaan kita, di setiap aspek kegiatan kita. Yang kedua, caranya adalah kita menjauhkan diri kita daripada segala sesuatu yang bisa menarik kita melihat yang haram. Jadi sekiranya di tempat itu banyak perempuan-perempuan yang bukan mahramnya kita, apalagi yang membuka auratnya, jangan ke sana. Kalaupun ke sana cepat-cepat sekedarnya. Jangan malah sengaja cari alasan, pura-pura HP-nya jatuh, pura-pura dompetnya jatuh, pura-pura bertanya macam-macamnya. Kalau lewat di tempat-tempat seperti itu, yang besar kemungkinannya kita ini untuk melihat yang haram, maka cepat jalannya di sana. Kalau bisa nggak usah lewat sana, tidak usah berada di tempat yang seperti itu. Dan jangan beralasan seperti tadi, Beb, saya tidak bisa menghindarinya. Kalau melihat mungkin agak susah, tapi sekali melihat kita langsung jalan, langsung tinggalkan tempat tersebut. Kata para ulama, al-ula lak wa thani alik. Yang pertama, tidak ada dosa bagimu melihat daripada perempuan yang karena haramnya kita. Yang pertama, tidak ada dosa bagimu. Wa thani alik, tapi yang kedua baru akan Allah hitung sebagai dosa. Tapi ingat, jangan malah standby sengaja. Contoh, di salah satu jembatan biasa atau jembatan gantung atau jembatan yang tidak bergantung lah. Kita sengaja duduk di sana standby, ngapain? Tadabbur alam Habib, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang direnungi perempuan yang bukan mahramnya, ini tidak diperbolehkan. Jadi jangan berada di tempat yang besar kemungkinannya kita melihat yang haram. Kalau kita nggak sengaja lewat, melihat pertama tidak ada dosa. Tapi kalau sudah lewat, masih penasaran dilihat lagi ke belakang, nah ini yang dosa. Makanya jangan menempatkan diri di tempat yang besar kemungkinannya untuk melihat perempuan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, caranya adalah jangan membiarkan mata kita terus melihat daripada perempuan yang bukan mahramnya. Kan dikatakan tadi melihat yang pertama tidak dosa. Nah setelah kita melihat yang pertama tidak dosa, jangan diteruskan pandangan kita. Langsung tundukkan, pergi dari tempat tersebut. Jadi ini kadang orang alasannya gitu, Ustaz Habib yang pertama kan nggak dosa. Iya, yang kedua dosa. Makanya setelah kita melihat, selesai, tundukkan pandangan kita, pergi. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi, apabila engkau keluar rumah, wahai para suami, kemudian setelah itu engkau melihat perempuan yang bukan mahrammu, setelah itu tundukkan pandanganmu, pulang ke rumahmu, lampiaskan dengan yang halal. Nabi ajari kepada kita, karena memang berat, sulit. Tapi Nabi perintahkan kepada kita, tatkala engkau sudah melihatnya, langsung tundukkan pandanganmu, pulang ke rumah, lampiaskan dengan yang halal. Dan hati-hati, ini berbahaya ini. Kalau kita sehingga perempuan bukan mahramnya para suami, ini bahaya. Kapan istri kita terlihat tidak cantik? Waktu kita sering melihat perempuan yang bukan mahramnya di luar sana. Istri kita mulai kelihatan tidak cantik. Istri kita ini cantiknya luar biasa, bidadari kalah sudah. Sampai nanti di hari kiamat kita akan melihat bagaimana bidadari yang sangat cantik luar biasa. Sampai dikatakan kalau bidadari itu menampakkan wajahnya di dunia, ditambahkan semua orang kafir akan masuk Islam. Saking cantiknya luar biasa. Kalau bidadari meludah, ini lautan semuanya jadi tawar, nggak ada yang asin gitu lautan. Lautan di dunia semuanya dikumpulkan, mendapati ludahnya ini bidadari, semuanya jadi tawar. Bidadari kalau lagi minum, itu airnya itu kelihatan mengalir dari tenggorokannya. Saking luar biasa bidadari. Kata para ulama, istri kita jauh lebih cantik daripada bidadari. Tapi istri saya kan sudah jelek, ini peot di dunia. Tapi ntar lihat, di akhirat dibandingkan bidadari,
dengan istri kita dari jauh kalah di bawah istri-istri kita. Sehingga jangan lanjutkan pandangan kita, tundukkan, kata Nabi, lampiaskan dengan yang halal. Yang keempat, caranya memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan mata ini selalu ingin melihat yang haram, itu kenapa? Karena hati yang tidak tenang, hati yang was-was. Ada orang-orang itu biasa, tapi kalau sudah ada perempuan lewat nih, hatinya tuh dakduk 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 dakduk. Kalau sudah ada perempuan yang lewat nih, selalu salah tingkah, ingin membuat gaya-gaya baru, suka sok-sokan gaya-gaya. Kalau sudah ada perempuan, tapi kalau nggak ada perempuan, enggak. Termasuk majelis taklim, hati-hati nih. Di majelis taklim waktu beres-beres biasa. Nah, kalau sudah banyak perempuannya, sound system digotong sendirian bisa ini. Maka di sini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kita menyebut nama Allah atau Asmaul Husna atau kita beristighfar, pokoknya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan engkau berzikir hati ini akan menjadi tenang. Yang kelima, yang terakhir, cara menjaga pandangan mata ini kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga pandangan kita daripada yang haram. Terus berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa baca doa yang Nabi selalu dawamkan, Nabi selalu diistiqomahkan. Di setiap salat-salat Nabi selalu membaca zikir ini sekaligus doa. Apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, kuatkan hatiku, kokohkan hatiku ala dinik, atas agamamu, termasuk melihat yang haram. Jadi kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia ini lemah, dhaif. Tapi tatkala kita bergantung, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, yang sulit akan jadi mudah. Yang tidak mungkin akan bisa terwujud. Dengan kita selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Intinya, ayo bareng-bareng kita berusaha menjaga pandangan mata kita. Ingat, setiap apa yang kita pandang dari yang haram, itu Allah menyaksikannya dan Allah kelak akan menuntut kita di hari kiamat. Kemudian hadirkan di antara kita semuanya untuk selalu berzikir mengingat kepada Allah dan menjauhkan diri kita daripada tempat-tempat yang sangat besar kemungkinan untuk menarik kita melihat yang haram, dan memohonlah kepada Allah agar selalu meminta perlindungannya. Itu saja yang bisa Al-Faqir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga pandangan kita daripada pandangan yang haram. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk selalu melihat yang baik, melihat sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu yang menjadi pandangan pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan daripada melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Al-Faqir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.